Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, Jihan akan mempresentasikan dan juga berdiskusi dengan teman-teman terkait materi tentang solusi komprehensif pengendalian vape pada remaja di Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syahjihan Gadiza Raymond dengan NIM 2511211019. Nah, untuk materi kita sore hari ini yaitu pengendalian penggunaan vape pada remaja melalui pendidikan dan juga karakter. Yang pertama yaitu pendekatan regulasi dan pengawasan digital. Pendekatan pertama adalah regulasi dan pengawasan digital yang berkaitan dengan aspek hukum dan teknologi. Sistem verifikasi usia yang ketat yaitu pemerintah perlu mewajibkan seluruh platform online menggunakan sistem verifikasi umur berbasis KTP ataupun NIK. Oleh sebab itu, pembeli belum berusia 18 tahun maka dia belum boleh menggunakan media platform untuk membeli vape. Juga sanksi tegas bagi penjual. Selain itu, penjual vape yang menjual produk kepada pelajar itu harus diberikan sanksi berat seperti denda besar sehingga pencabutan izin terhadap usahanya. Yang ketiga itu penyaringan algoritma di media sosial. Penyaringan ini, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, Telegram, dan juga platform media sosial lainnya. Mengapa vape itu berbahaya bagi kesehatan remaja? Yang pertama itu kandungannya yang beracun, mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia aktif termasuk nikotin, tar, dan juga monoksida banyak di antaranya seperti yang bersifat karsinogenik. Yang kedua itu dampak serius bagi kesehatan, itu meningkatkan risiko kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, dan penyakit pernapasan kronis. Dan yang ketiga yaitu berbahaya bagi orang lain karena bisa menghirup asapnya, kemudian orang lain tersebut bisa terkena penyakit. Nah, untuk selanjutnya itu pendekatan pendidikan dan juga karakter. Nah, pendekatan kedua ini berbasis edukasi dan tanggung jawab pada diri kita sendiri. Remaja perlu diberi pemahaman bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan mereka itu sendiri. Dan yang kedua, peer-to-peer education. Nah, sekolah juga dapat membentuk komunitas seperti duta remaja sehat yang berguna karena bisa remaja lebih mudah untuk mendengarkan teman, karena kalau dari orang tua mungkin itu dia akan menokol atau sebagainya. Nah, yang ketiga ruang dialog terbuka di rumah. Nah, di sini peran orang tua untuk menjaga anak-anak. Baik, untuk selanjutnya itu pendekatan kesehatan masyarakat. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kesehatan masyarakat, yaitu kampanye berupa banyak orang mengira vape hanya uap air biasa, sedangkan uap air itu lebih jauh berbahaya dibanding yang kita kira. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi langsung kepada remaja tersebut melalui sekolah, animasi, video, ataupun edukasi lainnya seperti simulasi yang terkena paru-paru oleh akibat tersebut. Nah, kemudian layanan konseling untuk memberantas vape tersebut. Selain dari pencegahan, pemerintah juga perlu menyediakan layanan konseling gratis. Tujuannya agar mereka merasa didukung, bukan untuk dihakimi. Ada pendekatan kreativitas dan gaya hidup. Nah, pendekatan terakhir adalah kreativitas dan juga gaya hidup. Yang pertama yaitu kompetisi kreatif digital. Pemerintah dan sekolah dapat mengadakan lomba grafis, lomba edukasi, lomba poster, dan juga pamflet untuk editing video. Dengan begitu, energi kreatif mereka itu terpancarkan dan tidak mengingat tentang vape lagi. Kemudian rebranding atau mengubah gaya hidup mereka tersebut. Selain itu, influencer muda juga dapat diajak untuk mempromosikan olahraga, seni, dan juga
juga aktivitas positif sebagai tren baru. Jadi anak muda merasa bahwa hidup sehat lebih menarik dibandingkan dengan mengikuti budaya yang sekarang, yaitu nge-vape, rokok. Mungkin sekian diskusi kita. Apa ada teman-teman yang ingin diperbincangkan? Menurut Jinan, vape itu lebih aman dibandingkan rokok biasa atau gimana? Jadi aman rokok dibanding vape gitu ya. Mungkin tidak sepenuhnya kedua-duanya itu aman, walaupun beberapa orang menganggap vape itu mengandung nikotin dan zat kimia berbahaya yang dapat merusak paru-paru serta menyebabkan kecanduan. Jadi mana yang lebih baik itu sebenarnya tidak satu pun. Lebih baik tidak menggunakannya sama sekali daripada menggunakannya salah satu. Menurut Chelsea, Kan katanya tidak ada yang aman. Jadi solusi apa yang dapat dilakukan yang lebih efektif untuk mengatasi supaya preventif tertentu rokok lagi? mungkin menurut aku ya, yang paling efektif itu adalah kombinasi antara pendidikan dan juga karakter yang telah kita lihat sama-sama tadi, yang telah kita diskusi juga, yaitu melalui pengawasan digital, kreativitas digital juga, kemudian pendekatan dari rumah, dari teman-teman, dan juga edukasi dari pemerintah gitu, supaya anak itu tidak pikirannya tuh tidak selalu terbawa oleh teman-temannya itu dalam. Mungkin sekian diskusi kami pada kali ini. Semoga diskusi kita pada kali ini bisa dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.